pagi hari ini kita akan menyelesaikan sesi pembahasan, ada 4 sesi tentang karakter atau moralitas Kristen. Ya, kenapa kita perlu membahas ini? Kita sudah dijelaskan pada pertemuan awal bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, untuk hidup di dalam pekerjaan yang Allah sudah siapkan, kita perlu fit di dalamnya, cocok. Kalau Kapolri mau diganti, selalu ada fit and proper test, betul nggak? Cocok nggak dia jadi Kapolri? Dites dulu, fit nggak? Selain fit, proper nggak? Proper itu berarti lengkap persyaratannya, layak. Ya, kita juga begitu. Kalau kita mau hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan benar yang sudah dipersiapkan oleh Allah, kita harus mengikuti fit and proper test. Lalu nanti hasilnya, outputnya adalah kita menjadi layak. Untuk itulah kita perlu belajar tentang karakter dan moralitas Kristen. Karena di pertemuan awal kita sudah sepakat, karakter dan moralitas Kristen itu berbeda dengan karakter dan moralitas di luar Kristen. Seringkali saya katakan orang Kristen itu seperti hidup di dalam sebuah bingkai. Betul? Masih ingat ya? Bingkai itu terbatas. Hanya kehendak Allah yang ada di sana. Orang-orang yang di luar Kristen, mereka hidup di luar bingkai. Itu sebabnya kalau orang di luar sana berbohong, ya, kita tidak boleh, karena di dalam bingkai itu tidak ada moralitas berbohong. Betul? Nggak ada. Jangan bilang, oh kamu bohong ya, saya juga bisa bohong 10-17 kali. Nggak bisa. Karena kita hidup di dalam bingkai moralitas. Tuhan membatasi kita, tetapi justru batasan yang dibuat oleh Tuhan membuat kita menjadi orang merdeka. Dan itu firman Allah yang mengatakan, Engkau telah memerdekakan mereka. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Nah itu dia saudara-saudara. Ini namanya keterbatasan yang membawa kepada kemerdekaan. Di luar Kristen orang bebas, tapi kebebasan yang membawa kepada perbudakan dosa. Makanya ya kita harus bersyukur bahwa kita ada di dalam bingkai. Tampaknya kita terbatas. Kita nggak bisa begitu, nggak bisa begini. Kalau orang lain bisa kasar, kenapa kita nggak boleh? Kita kan sama-sama human being, sama-sama manusia. Kenapa kamu kasar saya nggak boleh? Karena kita hidup di dalam moralitas Kristen. Kenapa kamu boleh maki saya enggak? Ya karena kita hidup di dalam moralitas Kristen. Itu alasannya, saudara-saudara. Amin. Makanya Yesus bilang janganlah membahas kejahatan karena kejahatan itu di luar bingkai. Di dalam bingkai hanya ada kebenaran dan kebaikan. Bagaimana orang yang hidup di dalam bingkai kebenaran berperilaku di luar bingkai kebenaran? Kan tidak mungkin kan? Itu adalah hil yang mustahil. Ya kan? Hah? Oh ganti, berarti dulu hil yang mustahil dulu. Berarti udah ganti ya. Itu dia. Jadi kenapa penting belajar karakter Kristen? Kenapa penting belajar moralitas Kristen? Ya memang karena kita ditentukan untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya. Amin. Next.
Ya. Oh ya, ini puji Tuhan saudara. Masih terus kita kumpulin ya. Amin. Ya, dana yang terkumpul sudah 2.500.000. Walaupun lama nggak apa-apa. Karena lama, kemarin laptop saya upgrade supaya cocok, supaya nggak macet. RAM-nya saya tambah 4 GB DDR4, ya, jadi 8 GB sekarang RAM-nya. Cukup lumayan lancar lah ya Pak ya, dibanding kemarin-kemarin ya. Sebelum kita dapat laptop baru, ya doakan terus ya. Seberapa saudara ada kasih aja nggak apa-apa. Kalau saudara ada 13 juta kasih lebih tuh. Jangan kelebihan itu ya. Berapa saudara ada kasih. Amin. Next dulu. Oke. Next ini sudah. Nah, sesi keempat. Pertama kita sudah belajar fondasi karakter Kristen. Kenapa karakter Kristen itu perlu? Ya, apa dasar dari karakter Kristen? Dan kita sudah belajar yang mendasari karakter Kristen adalah pengorbanan Kristus. Amin. Ya. Itu bukan hasil usahamu, kata Efesus pasal 2, tetapi itu pemberian Allah. Jangan seorang pun memegahkan diri. Lalu dilanjutkan dengan apa yang kita bahas di awal tadi. Dia mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik itu, pengorbanan Kristus itu. Itulah yang mendasari kenapa kita perlu belajar atau menghidupi karakter Kristen. Fondasi. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana karakter Kristen itu terbentuk. Karakter Kristen bisa dibentuk oleh Tuhan. Pertama, melalui penderitaan yang tidak diakibatkan oleh dosa. Yang kedua, melalui disiplin rohani yang kita hidupi. Ya. Dan yang ketiga, melalui kesadaran atau perenungan mendalam akan dosa, kegagalan masa lalu, akan luka-luka masa lalu. Kita bisa membuat semua itu menjadi wadah di mana karakter Kristen terbentuk dalam diri kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar apa wujud nyata karakter Kristen itu. Harus ada bentuknya. Apa bentuk nyatanya? Apa? Buah roh. Ya, buah roh. Karpos. Ya, karpos, bukan buah-buah roh. Buah itu hanya satu, buah roh tunggal. Artinya apa? Kalau salah satu kualitas yang ditentukan di sana tidak ada, maka yang lain tidak mungkin ada. Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, mustahil ada kasih dalam diri kita. Betul? Mustahil. Kita tidak bisa katakan, oh saya punya kasih, sukacita, damai sejahtera lah, penguasaan diri saya masih nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kalau tidak ada penguasaan diri, tidak ada sukacita. Bagaimana orang yang tidak menguasai diri bisa sukacita? Ada orang yang temper bisa sukacita, yang temperamen? Nggak ada. Wajahnya pasti tidak sukacita. Kalau dia temperamen, nggak bisa. Ada orang yang tidak memiliki damai sejahtera di hatinya, lalu bisa menguasai diri? Nggak bisa. Orang yang menguasai diri adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera, juga orang yang penuh sukacita, orang yang penuh kelemah lembutan, kebaikan, ketekunan. Jadi semua itu saling berhubungan. Satu tidak ada, yang lain tidak mungkin ada. Ini bukan buah-buah yang kita bebas milih. Saya pengen ketekunan aja, lalu sukacita nggak perlu, saya nggak bisa. Wujud nyata dari karakter Kristen itu adalah buah roh, bukan buah roh. Karena roh tidak berbuah buah, roh itu berbuah. Amin. Ya. Dan hari ini kita akan belajar sesi terakhir, yaitu karakter Kristen di dalam kehidupan masyarakat, bermasyarakat, ya, dalam kehidupan publik.
Sebelum ini dulu, semangat sekali. Ya, ini dulu ya. Karakter Kristen dalam kehidupan bermasyarakat. Apa ini? Yang mau kita capai di sini apa? Yang mau kita capai adalah tadinya karakter Kristen ada di ruang khusus, ada di ruang privat, ada di ruang-ruang pribadi. Sekarang karakter itu harus kita bawa ke ruang yang luas, ruang publik, ya, ke masyarakat. Betul? Firman Allah berkata apa? Kalau ada orang menyalakan pelita, apakah pelita itu ditaruh di bawah gantang? Tidak. Melainkan di atas meja. Supaya apa? Supaya terangnya bisa menerangi sekitarnya. Itu tujuan karakter Kristen. Setelah karakter Kristen itu bertumbuh, berproses dan berbuah di dalam diri kita, maka saatnya kita bawa karakter itu berhadapan dengan masyarakat. Percuma kita hidup kudus kalau di masyarakat kita tidak berdampak. Percuma, saudara. Ya. Percuma kita telaten disiplin rohani, tapi di masyarakat kita nggak berdampak. Suruh gotong royong pura-pura sakit. Saudara-saudara, ya, gotong royong Sabtu sore, mulai jam 5 sore kita gotong royong, pura-pura sakit. Maaf Pak, hidung saya sebelah atas flu. Itu nggak berdampak gitu, nggak berdampak gitu. Ada orang kawinan diundang, kita tidak datang. Di masyarakat pada dekat, nggak datang kita, nggak berdampak. Orang tidak mengenal kita sebagai orang Kristen karena kita tidak berdampak. Ya, jadi karakter rohani itu ya bukan untuk dinikmati sendiri. Karakter rohani itu harus menjadi kesaksian bagi dunia. Apa tingkatan tertinggi terkait dengan hidup kita, dengan masyarakat yang diizinkan oleh Tuhan kita alami? Apa itu? Kesaksian. Kesaksian. Ya, itu terkait dengan masyarakat, ya, kesaksian. Jangan lagi ada orang bilang, katanya orang Kristen. Kok gitu? Pernah dengar kalimat itu? Katanya orang Kristen. Kok ngomongannya pedas? Lebih pedas dari sambal ABC yang middle. Lebih pedas dari mie mongah-mongah yang level 3. Tahu mie mongah-mongah? Bahasa Jawa mongah-mongah itu itu mongah-mongah karena saking pedasnya. Saya udah coba dulu level 6. Pedas memang. Ya, katanya orang Kristen. Kok kerjaannya begitu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu timbul karena mereka tidak melihat adanya kesaksian hidup dari diri kita. Kenapa itu timbul? Karena orang Kristen seringkali membedakan dunia gereja dengan dunia masyarakat. Di gereja kita memang harus alim kita, ya kan? Alim. Di gereja kita memang harus kudus. Kalau di masyarakat beda. Pembedaan itulah yang membuat kita tidak menjadi kesaksian, saudara-saudara. Padahal karakter yang kita bangun itu harus berguna bagi masyarakat. Makanya gereja kita ini aktivitasnya dikit. Konser sekali 2 minggu, doa sekali seminggu. Buat apa banyak aktivitas gereja? Sibuk di gereja, di luar gereja nggak berguna. Buat apa? Betul?
Kalau kumpul sesama orang percaya itu bagus. Tapi kalau sesama orang percaya terus kumpul, garam kumpul jadi garam, jadinya gudang garam. Repot kita. Garam itu untuk dunia, betul nggak? Ayo Matius pasal 5. Kamu adalah garam dunia. Ini nanti garam kumpul sama garam aja. Senin doa pengerja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di rumah gak ada masakan. Suami marah-marah, alasannya apa? Pelayanan. Makanya saya bilang, gereja kita ini kok kegiatannya sedikit ya? Apa gereja kita nggak maju? Bukan. Justru saya sering bilang kan, kenapa kegiatan kita tidak banyak? Saya pun nggak pengen kok kegiatan banyak-banyak amat. Supaya saudara-saudara jemaat, bahkan saya pendeta, punya waktu buat orang lain, punya waktu buat anak, betul? Istri punya waktu buat suami, suami punya waktu buat istri, anak punya waktu buat orang tua punya waktu buat anak. Begitu. Ada komunitas di luar gereja, itu bagus. Nah, disitulah tempat kita menjadi garam. Nanti kalau garam kumpul sama garam, keasinan terlalu garam. Iya kan? Cukuplah garam sama garam tuh kumpul sekali seminggu, kalau ada komsel sekali 2 minggu. Udahlah, kumpul kita segitulah, garam sama garam itu. Sisanya hidup kita, garam harus kumpul dengan dunia. Amin. Ya, nah kita akan bahas 3 lokus aja, 3 tempat. Next. Pertama, ya, bagaimana karakter Kristen harus tampak di dalam dunia kerja, saudara-saudara. Ya. Bagaimana karakter Kristen harus tampak di dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja, karakter itu penting, sangat penting. Ya, walaupun hari ini dunia memuja perilaku munafik, ya kan? Ada bos rajin, nggak ada bos santai. Itu perilaku munafik. Tetapi orang Kristen tidak boleh terseret di dalam perilaku munafik di dalam dunia kerja. Alkitab memberi kita contoh Daniel. Waktu Daniel dipercaya, ya, menjadi salah satu dari 3 pemimpin utama atas orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin pada waktu itu di Babel, pada pemerintahan Raja Darius, ya, orang-orang iri kepada Daniel. Lalu mereka berupaya mencari kesalahan Daniel di dalam bidang pekerjaannya. Pekerjaan Daniel waktu itu adalah petugas pemerintahan. Orang-orang iri dan mereka ingin mencari kesalahannya supaya bisa mendakwa Daniel. Tapi firman Tuhan mencatat, saudara-saudara, lawan-lawannya tidak menemukan satu kesalahan pun di dalam diri Daniel terkait dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ingat ya, tidak menemukan satu kesalahan pun. Artinya apa? Daniel memiliki karakter yang benar ketika dia melakukan pekerjaannya. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang begitu iri dan dengki kepada dia pun tidak mampu. Ingat ya, kenapa saya katakan tidak mampu? Karena mereka mencari kan? Mencari. Daniel tuh diintip, diintai. Ya, anak sekarang bilang apa? Stalking. Di stalking katanya. Dilihat sana, lihat sini. Satu kali saja terpleset Daniel dalam pekerjaannya, langsung dijadikan bukti untuk mendakwa dia. Tapi firman Allah berkata dengan tegas, mereka tidak menemukan satu kesalahan pun pada Daniel.
Daniel sangat berkarakter Kristus ketika melakukan pekerjaannya. Sehingga hasil dari karakter Kristus itu, walaupun waktu itu belum ada Kristus ya, tadi karakter Allah ya, membuat Daniel tidak ditemukan satu kesalahan pun. Ingat ya, bahkan satu kesalahan pun tidak ditemukan dalam diri Daniel terkait dengan pekerjaan yang diberikan kepada dia. Begitulah karakter Kristen seharusnya kita tampilkan di dalam dunia kerja. Tugas dan tanggung jawab kita apapun itu, lokus kita dimanapun bekerja sama. Jujur, benar, baik, ya, bertanggung jawab, dan semua karakter kerja itu harus kita miliki. Walaupun sekali lagi tadi saya katakan di awal, hari ini ya, dunia kerja dipenuhi dengan kemunafikan, menjilat, ya kan? Semakin pandai menjilat, semakin cepat naik pangkat, katanya begitu. Tetapi orang Kristen tidak begitu. Amin. Karakter Kristus itu harus tampak jelas di dalam dunia kerja kita. Tuh, saudara. Kerja itu kan semua kan. Ada orang pengusaha, ada orang kerja sama orang lain. Saya juga kerja, kerjaan saya apa? Hah? Ya, nama pekerjaannya apa? Jadi apa? Pendeta. Karena kadang jemaat ini dianggap pendeta itu bukan pekerjaan. Udah bener nggak? Kadang-kadang begitu. Dianggap bukan pekerjaan. Ini pekerjaan saya. Ya. Kenapa karakter Kristus perlu dalam melaksanakan tugas seorang pendeta? Perlu. Waktu saya nyiapin khotbah, saya belajar. Itu karakter. Betul nggak? Karakter itu. Supaya apa? Supaya jemaat yang datang, yang kakinya tadi indah-indah itu melangkah, kan ya? Itu tidak mendapatkan khotbah sampah dari mimbar. Karena sekarang tuh banyak khotbah sampah. Khotbah yang lahir tadi malam. Alasannya mendengar suara Tuhan. Haleluya. Salah, kelewatan. Oh, haleluya Tuhan. Tunjukkan ayat yang tepat. 2 Raja-Raja pasal 2. Kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Di sini di mana mata air ya? Repot. Kalau khotbah modelnya begitu, itu berarti tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam karakter Kristus. Nanti alasannya mendengar suara Tuhan. Sekarang kan banyak pendeta yang peka sekali dengan suara Tuhan tuh. Pokok apa-apa mendengar suara Tuhan. Pakai baju aja kadang-kadang karena suara Tuhan. Ya saya tidak menyangkali, memang kadang-kadang kita dituntut oleh suara Allah yang audible, itu bisa aja. Tapi kalau tiap hari Tuhan harus bersuara ngurusin hidup kita, itu buat apa hikmat kita ini? Saya mendengar suara dari Tuhan, hari ini saya nggak boleh makan tempe. Sampai gitu aja diurusin sama Tuhan, gimana? Ya. Tapi jemaat sekarang senang dengan pendeta model gitu, ya kan? Minggu depan saya mungkin harus begitu, saya sudah senang. Ya. Bukti bahwa saya berkarakter dalam menjalankan tugas saya sebagai pendeta. Saya belajar. Ya, saya membaca, saya merenungkan, saya mengatur, saya menulis. Saya nggak mau salah. Saya setiap kali khotbah, selain pakai ini saya juga tulis, saudara, supaya saya nggak salah. Lu jangan bilang pendeta masa nulis khotbah, lu outline-nya tetap saya tulis sesuai dengan yang muncul di situ, supaya nggak salah, betul lah. Nanti kalau nggak saya tulis saya lupa saya. Maaf saudara-saudara, Tuhan mencabut ingatan saya. Kan parah itu.
Saya tidak mau jemaat yang sudah datang memberikan waktu mendapatkan khotbah yang tidak bermutu. Walaupun khotbah ini belum juga bermutu buat saudara kan gitu kan. Ya, saya pede aja ini bermutu kan gitu. Jadi itu saudara-saudara ya, karakter Kristus. Kolose 3:23-24. Ini motif kita untuk bekerja. Ada yang hafal tuh Kolose 3:23-24? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu pertama. Segenap seperti untuk dan bukan untuk. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan mendapatkan warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di dalam teks aslinya sebenarnya kamu adalah budaknya. Ya. Jadi waktu kita bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun, lakukan itu untuk Kristus dengan segenap hati. Saya tanya, kalau ada orang mencurangi kita dalam bekerja, hak kita diambil, kita boleh nggak menuntut hak itu? Boleh, karena itu hak kita. Tapi andaikan sesudah kita berusaha menuntut, toh tidak bisa karena mereka lebih berkuasa, ya disitulah iman kita bekerja. Apa yang di luar kendali kita serahkan kepada kendali Tuhan. Apakah Tuhan buta, tidak memberkati kita? Ya, misalnya ada orang yang menahan apa yang harusnya kita punya. Kalau Tuhan memang melihat bahwa itu penting dan perlu buat kita, emang Tuhan tidak bisa membawa itu dari luar, entah dari antah berantah, out of the blue, dari mana saja diambil oleh Tuhan ditaruh ke tempat kita, bisa? Bisa. Bukan berarti kita kalau ditipu orang diam aja, bukan. Kalau kita dicurangi orang di dunia kerja, kita juga perlu memberikan pembelaan, bila perlu ada advokasi. Tapi kalau semua itu kalah karena otoritas misalnya, disitulah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah kalau Tuhan misalnya lihat, wah kamu anakku sudah ditipu nih, nggak boleh nih anakku tuh perlu, saya harus ganti. Tuhan sanggup nggak? Sanggup. Oh langit dan bumi aja dibuat dari yang tidak ada menjadi ada, betul nggak? Makanya kita mengenal istilah creatio et nihilo. Dalam bahasa Latin artinya tercipta dari yang tidak ada. Langit dan bumi dari mana diciptakan? Dari yang tidak ada kan? Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim. Ya kan? Pada mulanya atau di dalam permulaan Allah menciptakan et hasamayim ve et haaretz, langit dan bumi. Dari apa diciptakan? Enggak dari mana-mana. Bereshit bara. Bara itu dalam bahasa Ibrani itu hanya dipakai oleh Allah untuk kata menciptakan. Kata bara itu nuansanya adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita melihat di dalam teks perjanjian lama kata menciptakan lalu dilakukan manusia, kemungkinan besar itu bukan pakai kata bara. Enggak. Karena kata bara itu hanya melekat subjeknya dengan Tuhan, makanya bara Elohim, Allah. Ya, karena diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Waktu dia menjadikan terang, dia jadikan terang dari apa? Hah? Jadilah terang, maka terang jadi. Iya kan? Yehior, Yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Udah, cuma
aja. Nah, jadi jangan khawatir kalau hakmu diambil orang di dunia kerja dan kamu sudah melakukan advokasi pembelaan, tapi entah karena apa di dalam dunia kerja itu, toh kamu nggak bisa menang. Jangan khawatir. Tuhan tahu memberkati umatnya. Cukup yang salah alamat cuma Ayu Ting Ting. Berkat Tuhan tak pernah salah alamat. Amin. Tetaplah punya integritas di dalam dunia kerja itu, saudara. Haleluya. Ya. Amsal 11, kejujuran berkenan kepada neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, itu dia, saudara. Ya. Oke, next. Yang kedua, di media sosial. Wah, ini seringkali nih karakter ini. Ya, media sosial itu ruang privat atau ruang umum? Ruang publik itu, umum. Saya mau tanya, saudara, kalau curhat di media sosial, kira-kira ada yang peduli nggak sih? Kira-kira? Sudahlah. Kalau saudara punya masalah, nggak usah curhat di media sosial. Nggak usah. Nggak ada gunanya. Yang ada justru apa? Harusnya yang tahu masalah saudara cuma saudara atau keluarga. Seisi dunia tahu. Benar, saudara. Ya. Dan tidak jadi kesaksian. Dan banyak dampaknya. Misalnya saya mulai mau mempercayakan Om Yakub sesuatu yang besar, misalnya, ya kan? Ya kan, Om? Tapi tiba-tiba saya baca threads-nya atau statusnya di media sosial. Saya damprat nanti itu. Awas ya. Nggak jadi saya. Oh, bahaya berarti orang ini. Loh, dampaknya besar loh. Mungkin hati kita emosi. Siapa sih yang nggak pernah emosi, betul nggak? Jangankan saya, saudara aja sering emosi, betul nggak? Harusnya yang paling sering emosi itu kan pemimpin kan? Betul nggak? Karena pemimpin itu banyak pikirannya, betul. Loh, saudara kok nggak jujur? Yang paling sering emosi menurut penelitian itu pemimpin. Semakin besar yang dipimpin, semakin banyak peluang dia untuk emosi. Makanya jangan heran kalau bos-bos suka marah. Karena banyak di pikirannya, di otaknya ini banyak sekali, ruwet betul. Bukan kayak benang kusut. Itu benang kusut, basah, dibakar sebagian, kusut lagi. Lihat bos ini kok marah-marah aja kerjanya. Pernah lihat begitu? Memang begitu. Tapi kita kalau jadi bos Kristen jangan begitu juga, maksud saya. Siapa sih yang gak emosi kadang lihat situasi, kondisi, betul gak? Tapi kalau kita bawa itu ke ruang publik, ke media sosial, entah Facebook, entah Threads, entah TikTok, Instagram, apalagi semua sekarang kan kita bawa, nge-tweet kita begitu, banyak dampaknya. Apa kita pernah sadari itu? Diam-diam orang mulai percaya sama kita. Wah, kayaknya orang ini bagus nih. Wah, kayaknya bisa nih saya minta bantuan dia soal upah, gampang lah. Tiba-tiba dia baca status kita. Oh jangan bahaya. Makanya sekarang orang melamar kerja, salah satu, belum di semua instansi, salah satu yang diminta apa? Medsosnya. Karena di tracking, saudara. Lu hati-hati, di tracking medsosnya. Iya kan? Walaupun kita bilang, iya Pak, luar biasa Bapak, ya kan? Bisa saja itu manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah penyebab segalanya. Betul lah.
Jadi hati-hati, kita harus minta hikmat dari Tuhan, saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang perlu kita taruh di media sosial? Yakobus 1:5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau ada kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Pernah nggak minta hikmat dari Tuhan? Harus kita minta. Tuhan memberikan hikmat. Hikmat itu perlu, saudara. Beda pengetahuan dengan hikmat. Apa contoh pengetahuan? Contoh pengetahuan adalah kita tahu bahwa tomat itu buah, betul? Itu pengetahuan. Apel itu buah, betul? Ya kan? Rambutan buah, itu pengetahuan. Tapi hikmat adalah tidak mencampur rambutan ke dalam sambal. Itu hikmat. Tomat bisa nggak? Sama-sama buah. Kenapa rambutan enggak? Atau tidak mencampur durian ke dalam sambal. Sama-sama buah. Pengetahuan dengan hikmat itu beda, saudara. Itu hikmat yang kedua tadi, betul? Lihat bedanya? Itu dia. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang perlu saya post di media sosial saya? Betapa indahnya kalau jemaat GSJA selalu ngepost tentang firman Tuhan. Amin. Pagi-pagi ya, Om Martin ngepost di threads-nya ya kan? Amsal 22 ayat berapa itu ya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waktu orang bagi, ini betul-betul ini membangunkan motivasi, membangunkan kekuatan. Daripada kita post pagi-pagi baru bangun sudah emosi saya. Ngepost ini. Orang juga ikut emosi kan? Dibalas, apa Pak? Gini-gini, oh memang bakar. Ya kan? Jadi jangan salah ya, kita curhat di media sosial itu, orang bela-bela kita tuh belum tentu bela supaya makin rame itu. Amin. Jadi media sosial apapun, karena itu ruang publik, bawa karakter Kristen di sana. Bawa karakter Kristen. Jangan jadikan masalah Anda menjadi masalah seluruh dunia. Yang kedua, untuk apa berdoa di media sosial? Saya sudah tanya malaikat Gabriel, Tuhan punya akun Facebook? Enggak katanya. Threads Tuhan punya? Enggak juga. X Tuhan? Enggak juga. Instagram? Enggak pakai? Enggak ada. Jadi kalau kita berdoa di media sosial itu tujuannya apa? Ya Tuhan, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Di media sosial buat apa? Supaya kita dianggap rohani gitu. Kita harus tahu menempatkan sesuatu itu ke tempatnya yang benar. Saya mau tanya, gelas bisa nggak nampung air? Bisa? Panci bisa nggak nampung air? Bisa. Panci bisa, Pak, diisi air. Dan pispot bisa nggak nampung air? Gelas bisa nggak tempat air untuk minum? Pispot walaupun itu baru belum pernah dipakai, diisi dikasih sama saudara untuk minum, mau nggak? Belum dipakai, masih baru. Pispot mau? Tidak tuh. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu perlu hikmat. Perlu hikmat. Nggak semua air untuk diminum bisa ditempatkan di dalam semua wadah yang bisa menampung air untuk diminum. Nggak bisa. Ya kan? Nggak usah lah
tempat air. Kita masak di dapur saja. Kenapa ada macam-macam pisau di dapur? Ada pisau kecil tajam, motong cabai. Betul nggak? Yang mantan-mantan chef tuh tahu ya kan? Sampai nyanyi di potong. Ya kan? Apa saudara potong tomat atau cabai pakai parang yang panjangnya segini? Itu? Nggak mungkin. Walaupun parang juga bisa potong. Kita pergi potong kayu, parang bisa potong nggak? Motong nih. Pisau bisa potong nggak? Masa pisau udah bisa motong? Bisa motong pisau. Silet bisa nggak motong? Bisa. Tapi untuk potong kayu pakai silet, gimana? Oh, dalam nama Yesus. Keajaiban terjadi. Begitu? Biar kita berdoa setengah mati puasa 47 hari melebihi Yesus, gak akan timbang itu kan. Jangan bilang semua hal mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salah ayat kita. Jadi minta hikmat dari Tuhan. Kita semua punya media sosial, betul? Jangan sampai melalui media sosial nama Tuhan dihujat. Jangan. Amin. Katanya Kristen, jari-jarinya nggak terkontrol, ya gitu. Perhatikan keseimbangan antara mendengar dan merespon, iya kan? Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ini sekarang kembali dunia ini. Memang ada sinetron dunia terbalik itu betul. Orang belum selesai ngomong, udah dipotong. Seakan-akan dia udah tahu. Ya kan? Kayak cenayang aja. Tahu cenayang? Dukun peramal. Ya. Suami istri paling sering gini. Istri ngomong belum selesai suami. Sudah tahu saya. Atau kebalikannya, suami ngomong belum selesai. Udah tahu saya. Apa sih tahu? Terlalu cepat untuk ngomong, lambat mendengar. Padahal firman Tuhan bilang begini, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Artinya apa? Kita lebih bagus itu, hikmat itu bicara tentang bagaimana kita memperhatikan orang memberi informasi dan berpikir bagaimana merespon. Ya memang kita semua bergumul dengan ini ya. Apalagi pengkhotbah kayak saya suka ngomong, bahaya nih. Hargai setiap perbedaan. Misalnya waktu pemilu, walaupun kita beda pilihan, hargai. Jangan gara-gara beda pilihan kita nggak ngomong, sapa. Jangan, ya. Itu sudah. Amin. Integritas, karakter. Terakhir, ini yang penting. Terakhir, ayo bro, next. Saya mau bicara tentang berdampak tanpa kompromi. Kita masih bisa berdampak walaupun kita tidak kompromi. Ya, kita nggak perlu kompromi dengan kesalahan dan dosa. Matius 5:13-16. Ini tadi menjadi garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu kehilangan asinnya, dengan apakah ia diasinkan lagi? Selain diinjak dan dibuang orang. Kamu adalah terang dunia. Terangmu seharusnya bercahaya. Siapa menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang? Enggak ada, melainkan di atas meja, supaya terangnya bercahaya. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan benar, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Kita tetap berdampak dengan jati diri kita. Tidak perlu jadi orang, nggak perlu jilat-jilat orang, saudara. Ya, tetaplah menjadi diri sendiri. Ya, tidak perlu kita merubah sikap kita ke A, lalu ke B, berubah ke C, berubah lagi.
kita. Dalam konteks kebenaran loh ya. Kita ya kita, saudara. Artinya, saudara-saudara, kita harus menjadi terang. Terang ya terang. Jangan kurangi terangmu karena ada faktor lain. Gitu loh. Garam ya garam. Jangan orang ambil garam, dicicip, rasanya manis. Jangan. Berarti kita udah kehilangan rasa asin kita. Padahal rasa asin itu sangat banyak manfaatnya. Dulu saya udah pernah khotbah tuh. Salah satu manfaat garam pada masa kerajaan Romawi adalah apa? Nah, salah satu yang terpenting bagi tentara adalah itu justru makanan utama. Kalau makanan minuman habis, mereka dibagi garam sedikit, taruh di lidah. Kuat lagi mereka, nggak percaya. Nanti kalau kehausan, kelaparan di jalan, coba ambil garam, taruh di lidah, isep, kuat. Belum pernah coba? Makanya saya kalau bikin kopi saya taruh sedikit garam, enak. Belum pernah rasa? Nanti abis ini bikin kopi taruh dikit garam ya, tapi sedikit. Kalau saya garam besar itu 1 biji dia, kan ada apa namanya sebiji kan, yang garam kasar itu. Saya aduk 7 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Loh iya, enak itu, ada rasa gurih-gurihnya, kopi gurih. Itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, garam itu zaman dunia kuno bukan hanya soal memberi rasa, tapi yang paling utama mempertahankan hidup. Loh, kalau tentara kehabisan makanan, minuman, mereka dikasih garam. Makanya dulu gara-gara rebutan garam, orang bisa bunuh-bunuhan zaman itu, saudara. Don't empire. Makanya perlu menggali arkeologi, sejarah, budaya. Penting untuk Alkitab. Gak bisa kita lihat teks-teks Alkitab hanya berdasarkan konteks masa kini. Harus dari konteks masa lalu. Orang bisa bunuh-bunuhan rebutan garam loh pada masa itu. Karena garam itu mempertahankan hidup. Nah itulah hidup kita. Tentunya hidup yang kekal yang termaksud. Terang ya. 1 Petrus 2 ayat 11 bicara tentang menjadi jembatan, bukan tembok. Kadang-kadang kita ini menjadi tembok, betul nggak? Kalau kita nggak suka orang bangun tembok tinggi-tinggi, ya, tetap harus berdampak. Memang kita yang mengatur jembatannya, tapi harus membuka peluang untuk orang bisa melewatinya. Amin. Yeremia 29 ayat 4 dan 7. Ini bicara tentang apa? Upayakan kesejahteraan kota di mana kita ditaruh oleh Tuhan. Betul kan? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Makanya kita berdoa tiap malam Sabtu, Jumat malam, iya kan? Berdoa. Salah satu yang kita doakan adalah kota negara. Kita harus peduli sama kota dan negara kita. Kalau kita nggak peduli sama kota dan negara kita, kita melanggar firman Tuhan ini. Betul nggak? Ini kan perintah kan? Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah buat kota itu. Kalau kita nggak pernah berdoa buat kota dan negara, ya kalau kota dan negara ini hancur, ya bagaimana yang kita nggak pernah berdoa buat kota dan negara kita? Ya kan? Kesejahteraan kota dan negara itu adalah kesejahteraanmu juga. Amin. Oke, terakhir sebagai kesimpulan. Ini yang kita pelajari dari awal. Pertama, kita belajar fondasi karakter Kristen berakar pada anugerah dan identitas baru di dalam Kristus. Minggu kedua kita sudah belajar proses. Karakter dibentuk melalui penderitaan yang tidak diakibatkan karena dosa, disiplin rohani dan pemulihan dari kegagalan. Minggu lalu kita sudah melihat wujud karakter itu adalah buah roh, dan hari ini
Karakter itu akhirnya harus dilihat dalam etika kerja, respon terhadap polarisasi. Tahu polarisasi ya? Peluang untuk memecah belah. Ya, polarisasi termasuk media sosial. Ya, dan kesaksian di tengah masyarakat yang majemuk. Amin. Ya, 4 minggu kita khotbah karakter Kristen. Sekarang baru saya lihat saudara, wajah saudara semua berkarakter. Karakter semua. Ya kan? Baru ternyata pas minggu keempat baru kelihatan semua karakter. Ya. Saya pikir itu, ya semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua.